Bacaan Injil hari ini mengutip sabda Yesus mengenai akhir zaman. Pada saat itu, bait Allah akan diruntuhkan, sehingga dikatakan bahwa tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Namun sebelum semuanya itu terjadi, akan didahului dengan berbagai pertanda, yakni penyesatan iman, peperangan, pemberontakan, gempa bumi, wabah penyakit, kelaparan, serta tanda-tanda dahsyat dari langit. Meski Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa tidak berarti kesudahannya akan datang dengan segera. Lantas, apa yang dapat kita perbuat untuk menyikapi hal itu? Terhadap hal-hal peperangan, wabah penyakit, serta kelaparan, mungkin kita masih bisa ikut ambil bagian untuk mencegahnya. Meskipun mungkin sebagai rakyat biasa, hanya sedikit kontribusi yang dapat kita berikan. Akan tetapi, terhadap hal-hal seperti gempa bumi serta tanda-tanda dahsyat dari langit, tentu tidak ada yang dapat kita lakukan atau mungkin sangat kecil. Nah, terhadap hal penyesatan, itulah kita harus berbuat sesuatu. Tugas perutusan kita untuk mewartakan kabar gembira, antara lain juga supaya tidak ada orang yang tergelincir dalam penyesatan. Minimal kita menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak menyesatkan orang lain dan juga supaya kita jangan tersesat. Firman Tuhan pada bacaan hari ini mengatakan, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Mengenai penyesatan atau pemahaman iman yang keliru, baru-baru ini juga ada sebuah berita yang sedang viral, khususnya menyangkut kita kalangan umat Katolik, yaitu dari pernyataan seorang artis mengenai keberadaan unclean spirit di dalam patung atau salib Tuhan Yesus. Dengan merujuk pada ayat di dalam kitab Nabi Yesaya, dia menyimpulkan bahwa kita umat Katolik menyembah berhala. Ironisnya bahwa artis yang mengucapkan hal itu adalah justru seorang Katolik. Pernyataannya ini tentu saja menyesatkan. Umat Katolik jelas tidak menyembah patung. Lah bagaimana dikatakan menyembah patung? Wong Romonya sendiri kalau ibadah justru membelakangi patung Yesus yang disalib. Orang Katolik dimanapun juga kalau berdoa malah bebas. Mau menghadap ke arah patung, atau mau menghadap ke arah pohon, atau ke batu, atau kemanapun bebas. Tidak harus menghadap kemanapun. Tidak harus menghadap ke sesuatu benda apapun. Kemudian soal ayat dalam kitab Nabi Yesaya yang dijadikan rujukannya, sehingga kemudian dia menyimpulkan bahwa patung dan salib Yesus itu adalah berhala, dapat dikatakan seperti ini. Perlu diketahui bahwa otoritas gereja Katoliklah yang mencantumkan kitab Nabi Yesaya sebagai bagian daripada Alkitab. Dari sekian banyak naskah-naskah kuno yang berisi tulisan mengenai keimanan yang tercatat dalam helai-helai lembar papirus atau dalam media apapun yang bertebaran di sepanjang sejarah peradaban manusia, oleh otoritas gereja Katolik dikumpulkan, kemudian disimak, dipelajari, mana-mana yang bersesuaian, mana yang tidak saling bertentangan, dan mana yang menuliskan ajaran-ajaran kebaikan untuk memperoleh keselamatan. Oleh otoritas gereja Katolik setelah diselidiki, dipilih dan dipilah tersebut, kemudian dijadikan menjadi satu kumpulan naskah yang disebut Alkitab. Tentu di dalamnya termasuk adalah kitab Nabi Yesaya itu. Pertanyaannya adalah, jika ayat-ayat dalam kitab Nabi Yesaya yang dijadikan rujukan tersebut tidak sesuai dengan iman Katolik, mengapa otoritas gereja Katolik memasukkannya ke dalam Alkitab? Yang seperti inilah yang antara lain Tuhan Yesus pesankan kepada kita hari ini,
yaitu untuk kita waspada terhadap berbagai penyesatan. Apalagi di masa sekarang ini di mana arus informasi, baik yang benar ataupun informasi yang menyesatkan, begitu banyak bertebaran di media sosial. Maka marilah kita senantiasa waspada dan selalu memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita dapat terhindar dari berbagai macam penyesatan dan untuk kita lebih bersiap menghadapi akhir zaman, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.